tepian Sungai Mahakam yang mengalir tenang. Bersemayam kisah-kisah tua dari negeri Kutai. Salah satunya kisah yang telah lama melegenda di Kutai Lama, yakni tentang layar kapal yang robek dan dijahit. Lokasi itu kini dikenal dengan nama Jahitan Layar. Jahitan Layar terletak di pesisir Sungai Mahakam bagian hilir. Lokasinya berdiri di antara lekuk sungai dan hamparan daratan rendah yang subur. Jahitan Layar berada di titik yang dekat dengan sungai, tempat di mana air mengalun lebih tenang, seolah memberi ruang untuk kapal bersandar. Di sekitarnya tumbuh pohon-pohon rindang. Masih ditemui jua rumah-rumah kayu yang berjajar, serta aroma khas sungai yang menyapa sejak langkah pertama. Halo pemirsa lebih dekat, kali ini Briza akan mengajak pemirsa untuk melihat sebuah peradaban yang tak pernah lekang dan terus berkembang. Dari kisah lama, namun tetap eksis hingga masa kini, yakni negeri Jahitan Layar. Bukan hanya tentang sejarahnya, akan tetapi sekarang negeri Jahitan Layar sudah menjadi ruang kreatif dan destinasi wisata di tangan masyarakat lokal. Nah, saat ini Briza sudah janjian dengan kru negeri Jahitan Layar. Penasaran bagaimana titik sejarah dari destinasi wisata negeri Jahitan Layar? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah pemirsa, saat ini Briza sudah ada di salah satu spot yang paling menarik di negeri Jahitan Layar. Dan Briza sekarang nggak sendiri, tapi ada Mbak Sukma dan juga Mbak Kasih. Mbak Sukma ini sebagai kru sosial media dari negeri Jahitan Layar, dan Mbak Kasih sebagai kru negeri Jahitan Layar. Halo Mbak. Halo. Mbak Sukma, Mbak Kasih, salam kenal. Halo, Mbak Saya Briza. Briza. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, harus baik ya pemirsa, karena kan kita kerjanya di tempat rekreasi Mbak ya. Jadi Iya. harusnya nggak boleh stres. Ini Iya. tempatnya adem dan juga ikonik sekali. Nah mungkin Briza mau tanya ke Mbak Sukma dulu ya. Kalau Briza lihat-lihat kan di sini banyak banget spot menarik, dan juga negeri Jahitan Layar ini tempatnya sangat eksotis karena dikelilingi banyak hutan dan juga beberapa tebing-tebing. Nah sebenarnya ada nggak sih Mbak kaitannya atau filosofi sejarahnya tentang Kutai Lama dan negeri Jahitan Layar ini? Jadi ada, kalau menurut kepercayaan masyarakat lokal, lokasi berdirinya negeri Jahitan Layar sekarang ini itu lokasi yang sama dengan kawasan pusat pemerintahan Kerajaan Kutai pada masanya. Oh begitu. Jadi memang di sini dulunya dipercaya sebagai pusat Bagian. Oh bagian dari pusat bagiannya pemerintahan. bagiannya berarti walaupun ini udah banyak hutan gini, berarti dulunya ada kehidupan ya di sini. Iya. Berarti. Oh alah begitu. Dan mungkin dari situ itu menjadi hal yang menjadi ketertarikan daya wisata yang ada di negeri Jahitan Layar. Iya. Begitu Mbak ya. Oke. Terus sebenarnya ini kan luasnya luas banget ya Mbak. Iya. Briza udah ngeliat nih, walaupun Briza belum keliling nih ya, Briza udah ngeliat memang ini luas sekali, vilanya ada dari atas sampai bawah, di tengah semuanya ada, sampai arena ATV ini juga ada pemirsa. Nah sebenarnya tuh fasilitas dan sarana rekreasi apa saja sih yang ada di negeri Jahitan Layar ini Mbak?
Jadi fasilitas yang ada di sini itu yang pertama ada kafe yang bisa digunakan untuk tempat bersantai sembari menikmati makanan dan minuman. Kemudian kami ada penginapan dengan berbagai tipe dari Karang Melenu, Junjung Bui, dan Villa White yang tinggi di sebelah sana. Kemudian yang untuk fasilitas hiburannya kami di sini ada ATV dengan berbagai rute. Kami juga ada pembangunan fasilitas baru yaitu penginapan dengan tipe kabin. Jadi sebelah seperti sana. Oh, yang di sebelah sana. Iya. Jadi ini ada yang baru ya pemirsa ya. Nanti ditunggu launchingnya aja. Nah, ini kan kita lagi berdiri nih kayak ada di atas kapal gitu, Mbak ya. Iya. Ini bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya kenapa ini menjadi ikon dan idenya ini dari siapa sebenarnya, Mbak? Ya, kalau nama Negeri Jahitan Layar sendiri itu kan ikonnya kapal layar ya. Jadi kalau cerita tentang kapal layarnya itu dari asal muasal namanya. Jadi sedari dulu perkampungan itu memang ada di tepi sungai kan. Nah, sungai itu merupakan jalur perdagangan. Jadi banyak kapal pedagang yang lalu lalang. Nah, salah satu kapal itu ada yang layarnya mengalami kerusakan. Kemudian pemilik kapal itu memutuskan untuk singgah, memperbaiki layarnya dengan dijahit. Nah, jadi dia tempatnya beliau menjahit layar itulah yang kemudian disebut dengan Negeri Jahitan Layar. Jadi sosok itu menjahit layarnya itu di sekitaran sini, Iya. sehingga terciptalah Negeri Jahitan Layar. Makanya ikonnya itu kapal, Mbak ya, Iya, karena kan kapal layar. dia menjahit apa sih namanya? Layar kapalnya. Layar kapalnya ya, layar kapalnya itu di sekitar sini. Cukup ini ya sejarahnya pemirsa, cukup unik dan cukup filosofis sekali Iya. sejarahnya. Nah, kalau boleh sepil-sepil sedikit nih Mbak tahu nggak sih motivasi owner untuk bikin Negeri Jahitan Layar itu apa? Nah, motivasinya, Mbak Lasih? Sebenarnya perwujudan apa sih ownernya itu sampai bikin Negeri Jahitan Layar yang sebagus ini dan seikonik ini? Awal mulanya ini kan sebenarnya itu untuk perkemahan. Nah, kemudian untuk fasilitasnya ditingkatkan. Jadi masyarakat itu bisa berkunjung ke sini menikmati alam sembari menikmati fasilitas kota. Untuk penghormatan kepada sejarahnya dan juga peluang-peluang ekonominya menurut Mbaknya gimana? Tentu saja sangat positif ya, karena dapat diambil contoh bahwa sejarah dan budaya ini bisa menjadi peluang pendapatan yang berkelanjutan. Oh gitu nih, ngomongin masalah ekonomi dan segala macam untuk memperdayakan masyarakat lokal. Nah, sejauh apa sih sebenarnya Mbak? Apakah kru-kru atau owner dari Negeri Jahitan Layar sendiri itu udah memperdayakan UMKM yang ada di sekitar atau di wilayah Kutai Lama ini? Ya, jadi di sini kami bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk memproduksi jasa dan produk. Contohnya seperti makanan singkong, wedang jahe. Jadi di sini kan tidak hanya jadi singkong? Iya, Jadi singkong. ada olahan singkong yang khas gitu ya di sini Ada sebenarnya? olahan singkong yang dari UMKM lokal. Oh gitu. Ya, jadi kan tidak hanya menjadi tempat destinasi wisata, tetapi bisa jadi tempat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal. Berarti dampaknya sangat positif ya terhadap ekonomi masyarakat lokal dan juga memperdayakan sumber daya dari masyarakat lokal. Nah, pemirsa, di sini obrolan kita akan semakin menarik dan juga Briza mau keliling-keliling nih. Tadi udah dijelasin sama Mbaknya ada rekreasi apa aja dan fasilitas apa aja. Nah, pemirsa juga penasaran dan Briza akan mengajak pemirsa untuk keliling Negeri Jahitan Layar. Yuk kita lihat lebih dekat. Terima kasih Mbak ya. Selain nuansa kapal, di Negeri Jahitan Layar juga ada ruang-ruang menarik dan estetik lainnya. Di Negeri Jahitan Layar, sejarah tidak hanya ditulis dan diabadikan melalui buku atau museum, tapi juga dihidupkan dalam bentuk ruang, bangunan, bahkan tempat beristirahat. Nah, tak jauh dari Kafe Jahitan Layar, ada bangunan ikonik, yakni deretan villa estetik dengan nama-nama yang tak biasa. Kenapa tak biasa? Karena bukan berupa nomor kamar, bukan huruf-huruf,
melainkan kata-kata yang menyimpan jejak legenda Kutai. Ada villa yang bernama Eksekutif Junjung Bui, menggugah ingatan pada Putri Junjung Bui, tokoh suci yang dapat dipercaya lahir dari Bui di permukaan air, lalu diangkat menjadi permaisuri Raja Kudungga, leluhur kerajaan Kutai. Villa ini bernuansa putih, lembut yang tenang, seolah mencerminkan sosok sang Putri Junjung Bui. Nah pemirsa lebih dekat, kali ini Briza ada di villa yang super simple, namanya Villa Junjung Bui. Ini bisa kita lihat walaupun mereka simple tapi tetap ada furniture yang futuristik dengan desain yang futuristik juga, dengan warna-warna pastel yang mengademkan mata dan mengademkan suasana. Walaupun ini simple dan kecil yang mungil, tapi di sini tuh juga ada kamar mandi dalamnya nih pemirsa. Nih, tuh kamar mandi dalamnya cukup luas dan juga bikin kita nyaman. Dan di sini ada pintu yang langsung ke arah belakang pemirsa. Nah, tapi bukan hanya itu, walaupun dia simple, kecil, mungil, tapi di depan sana kita langsung disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, yaitu langsung fokus dan tertuju kepada Sungai Mahakam. Jadi pemirsa lebih dekat, setiap villa bukan sekedar tempat untuk tidur atau beristirahat, tapi sebuah ruang hening untuk menyelami akar budaya dan membuat sejarah menepi sejenak. Dekat dengan sisi jendela kita. Nah pemirsa lebih dekat, jadi kalau memang pemirsa mau ala-ala villa yang homey banget, bisa banget pilih yang karang melenu. Ini bisa kita lihat ya, furniture dan juga warna-warna yang disajikan di dalam kamar ini cukup bikin kesannya adem dan juga dipilih dengan warna-warna pastel. Kalian bisa ngelihat di sini pemirsa, mereka memilih warna-warna yang cukup adem, yang enak dilihat karena ya gini, rasanya homey banget pemirsa. Dan ini ada beberapa menurut saya furniture dan juga dekorasi yang unik seperti ini salah satunya. Nih, warna-warnanya bagus banget, kayak gradasi-gradasi warna hijau, toska, dan juga kuning. Nah, di sebelah sini nih, ini kasurnya. Duh pemirsa, nyaman banget. Nah sebenarnya ada satu lagi yang pengen Briza kasih tahu nih ke pemirsa, yaitu teras hammock. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah pemirsa, welcome to East Borneo, Kutai Lama.
Pemandangannya langsung hijau banget pemirsa. Di sini kalau mau santai-santai, enjoy gitu ya. Kita bisa ngelihat pemandangan dan juga langsung nih kita bisa ngelihat trek ATV yang ada di sini. Tuh, ada perkebunan sawit dan juga masih hijau banget. Kalau misalnya mau bersantai-santai di sini boleh nih ya. Aduh, deg-degan ya sebenarnya pemirsa. Cuma rada rugi gitu dengan pemandangan yang seperti ini. Seperti ini pemirsa. Wuhuu. Pokoknya nih pemirsa lebih dekat, ini enjoy banget karena ini apa ya, unik banget ya bangunan ini, villa ini. Ini benar-benar menjadi ruang kreatif bagi masyarakat lokal yang ada di sini. Nah itu di situ Briza bisa ngelihat ada keluarga-keluarga yang sedang liburan, terus mereka juga naik-naik ATV yang kayak gitu. Ini sumpah ya, ini kayak berasa di mana gitu pemirsa. Ini seperti lain di East Borneo. Briza mau santai-santai dulu ya. Dadah. Nah pemirsa lebih dekat, di sini Briza lagi ada di villa yang Royal Suite nih. Royal Suite. Bisa dilihat ya dari furniturnya dan juga ruangannya. Dan tahu nggak sih pemirsa lebih dekat bahwa di sini itu tanahnya cuma seluas 15 kali 10. Tapi penataannya cukup bagus dan ini sangat menginspirasi karena dengan tanah hanya seluas 15 kali 10 bisa membuat ruangan seluas ini pemirsa, dan banyak banget spot untuk istirahat. Di sini ada spot yang pertama, terus di atas tangga juga ada spot yang kedua. Bukan hanya itu, tapi tersedia juga ruangan-ruangan yang homey banget dan ini bisa khusus untuk keluarga besar kalian nih pemirsa. Di sini kita ada ruang makan. Lalu juga di sini ada dapurnya pemirsa. Luas banget ya, penataannya memang kreatif banget dan sangat memanfaatkan ruangan. Di sini juga udah tersedia kulkas nih pemirsa dengan furniture yang indah. Nah, Briza juga mau ngajak pemirsa, ini yang best partnya di Royal Suite nih. Ada balkonnya pemirsa, langsung melihat pemandangan Sungai Mahakam di Kutai Lama. Dan di sini juga masih asri banget. Di situ Briza ngeliat seperti ada pasir-pasir putih yang estetik banget, yang eksotis banget. Ini sungguh luar biasa, alam di Kutai Lama masih sangat asri. Dan di sini juga ada trek ATV yang sebentar lagi mungkin Briza akan main ATV ya pemirsa. Dan di sini ada pemandangan Sungai Mahakam. Ini akan bagus banget ketika sunrise ataupun sunset, percaya deh sama Briza. Dan ini adalah spot yang paling menarik ya menurut Briza di antara semua villa-villa. Tuh, lihat, asri banget ya pemirsa lebih dekat. Nah, gimana pemirsa lebih dekat? Bangunan tak sekedar estetik, tapi juga punya narasi yang unik. Semoga menginspirasi ya.
Negeri Jahitan Layar berada di perbukitan Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanah leluhur peninggalan Kerajaan Kutai. Di negeri Jahitan Layar, suguhan replika kapal layar besar dengan ornamen kayu yang hangat seolah menjadi pengingat akan nuansa bahari dari Kerajaan Kutai. Berlokasi di puncak, merasakan hembusan angin pegunungan yang khas dengan pemandangan hutan dan hijau membentang luas. Negeri Jahitan Layar menyuguhkan permadani alam yang menyejukkan mata. Tak hanya itu, Sungai Mahakam yang legendaris juga dapat dilihat dari titik ketinggian ini. Memandangi panorama alam di negeri Jahitan Layar dengan secangkir teh hangat di tangan. Menikmati perpaduan harmonis antara alam dan arsitektur bangunannya yang megah, hangat, dan bernilai sejarah menjadi penyempurna untuk menikmati petualangan di negeri Jahitan Layar. Di sini, hamparan pasir putih terhampar lembut, berpadu dengan gunung batu alam yang menjulang tenang. Seolah waktu berhenti sejenak, memberi ruang bagi siapa saja untuk duduk, termangu, memandang langit, atau sekedar menarik nafas panjang. Di sini, di suguhan keindahan alam ini, kita bisa memotret kenangan dan mendengarkan desir angin dan riuh pelan dedaunan. Gunung batu berdiri tanpa suara, tapi diamnya mengandung kisah tentang tanah tua, tentang sungai yang tak pernah berhenti mengalir, dan tentang layar yang pernah robek lalu dijahit kembali untuk terus melaju. Di sini, di negeri Jahitan Layar, kita belajar bahwa setiap perjalanan butuh jeda. Dan setiap layar kadang memang harus dijahit ulang agar bisa mengantar kita sampai ke tujuan berikutnya. Inilah negeri Jahitan Layar, sebuah titik kecil di peta Kalimantan, tapi penuh cerita besar yang siap disambut bagi siapapun yang datang.